Yang ketiga, di rumah rohani, Tuhan memproses kita menjadi pribadi yang selfless. Anak panah tidak bisa meluncur sendiri jika tidak dilepaskan dari busur seorang pemanah. Kemana ia meluncur bergantung penuh pada sang pemanah. Saya semakin paham sekarang bahwa ketika seseorang terus bertekun membangun manusia rohnya, dia tidak akan cuma mahir berdoa dengan bahasa roh yang meluap-luap dan bersuara keras belaka. Namun sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita agar makin mati dari diri sendiri dan mulai belajar hidup mengandalkan rohnya. Belajar hidup memiliki keterhubungan dan kebergantungan dengan Bapa. Belajar hidup dari kehidupan Zoe, bukan lagi memanifestasikan kehidupan bios dan kehidupan psuhe. Saya mendapati saat seseorang membangun manusia rohnya, dia akan mengalami berbagai hal di bawah ini. Berikut beberapa di antaranya. A. Ketika seseorang belajar berdoa dalam bahasa roh secara meluap-luap dan lantang, dia belajar mengalirkan aliran air hidup untuk membersihkan semua sumbatan rohani yang berasal dari suara-suara sumbang dari dunia maupun dirinya yang sudah tercemar, dan mulai mendengarkan kembali suara roh yang jernih dari dalam batinnya. Frekuensi hidupnya yang keliru mulai diselaraskan atau di-tuning dengan frekuensi sorga. B. Kapasitas manusia roh kita sedang direkam, membuat kita keluar dari zona nyaman dan mendisiplin tubuh jasmani kita untuk dilatih menjadi baitnya. Belajar mengikuti dorongan dari rohnya. C. Ketika seseorang belajar menangkap impresi dari Roh Kudus dan mendeklarasikannya, sesungguhnya ia belajar membongkar logika manusiawi, dasar keyakinannya yang salah, dan belajar memahami kehendak Tuhan, sekaligus membangun logika ilahi dalam pikirannya. D. Oleh Roh Kudus, dia juga dilatih untuk melihat dari sudut pandang Tuhan, sehingga kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan berkaitan dengan aspek yang sedang kita doakan. E. Ketika seseorang belajar mengikuti aliran penyembahan di dalam roh, dia sedang dilatih untuk menata ulang emosi jiwanya. Bukan lagi mengikuti aliran mood yang dia rasakan, namun mengalami zaman emosi ilahi yang menyehatkan, penuh dengan aliran sukacita dan kasih ilahi, membuat dia menerima penyingkapan akan pribadi Tuhan. Dan di saat inilah seseorang sedang dipulihkan oleh Tuhan untuk memiliki jati dirinya yang utuh di dalam Kristus. F. Ketika seseorang belajar menulis inspirasi ilahi, dia sedang belajar untuk menata ulang pikiran-pikirannya dan membangun jalan atau cara berpikir yang rapi, sistematis, terstruktur, dan konstruktif. Dia sedang dibebaskan dari cara berpikir yang random, yang emosional, atau moody dan meledak-ledak, dan serba instan. Saya dapat mengambil kesimpulan, seseorang yang bertekun membangun manusia rohnya seharusnya akan membawa kita menjadi pribadi yang tidak lagi didrive oleh keinginan daging dan keinginan dunia. G. Karena selalu dikondisikan untuk hidup mengikuti dorongan roh yang ada di dalam hatinya, pengurapan Roh Kuduslah yang akan mengajar dia untuk taat pada dorongan Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. H. Saat dia belajar taat, keinginan-keinginan kedagingan dan kemanusiawian akan terpotong atau dibuntungi oleh firman dan pekerjaan rohnya, dan hanya menyisakan satu keinginan, ingin hidup mencintai Tuhan dan mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya. I. Di saat itulah kerajaan keakuan, the kingdom of self, akan menjadi hancur atau mati. Sekarang yang berkuasa atau memerintah dalam dirinya adalah kerajaan Allah. C. Di saat kerajaan Allah berkuasa dalam dirinya, ia tidak lagi hidup mengandalkan diri sendiri. Hatinya hanya memiliki kecenderungan kepada kebenaran dan hanya mau hidup bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. K. Di saat seseorang hidup dalam kekuasaan Sang Raja, barulah dia menikmati kuasa dan kemuliaan kerajaan untuk dapat dia manifestasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di sorga. Amin.